Screen sebentar ya, ada materi terakhir ya dari saya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini materi terakhir dari saya. Nanti setelah ini kita masuk ke UTS ya, insya Allah. Ini adalah analisis obat anti jamur ya nanti. Jadi untuk obat anti jamur sendiri, di sini kita bagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok azol, ya. Kemudian kelompok kedua itu adalah kelompok poly-N, dan kelompok ketiga itu adalah yang kelompok alilamin namanya. Nah, ini pengelompokan di sini dia bergantung pada struktur dasarnya ya. Jadi untuk kelompok azol, contohnya adalah ketonazol, ekonazol, clotrimazol ya. Kemudian untuk kelompok poly-N itu contohnya adalah amphoterisin B, nistatin dan juga natamisin, dan untuk kelompok alilamin itu contohnya adalah griseofulvin dan juga flusitosin ya. Jadi ketiga kelompok besar ini itu dibagi berdasarkan, sekali lagi ya, bentuk struktur dasarnya. Nanti kalian bisa lihat. Nah, untuk yang kelompok azol sendiri, ya, kita bahas dulu dari kelompok azol, itu merupakan suatu obat, ya, obat anti jamur ya, dengan spektrum luas, ya, artinya dia hampir dapat digunakan pada mungkin ya pada beberapa jenis bakteri. Nah, bentuknya itu adalah golongan imidazol dan juga triazol. Nah, sesuai dengan namanya, kalau imidazol itu jumlah nitrogen sikliknya itu ada 2, ya. Kalau triazol itu jumlah nitrogen pada cincin sikliknya itu ada 3. Ya, ini kalian bisa lihat. Nah, yang imidazol kelihatan nih, di sini N-nya ada 2 nih ya. 1, 2. Di sini juga 1, 2. Contohnya adalah toconazol. Kemudian 1, 2 ini juga adalah clotrimazol. Kemudian ada juga miconazol sama nih ya. Bifonazol juga sama nih 1, 2. Kemudian yang econazol 1, 2 nih. Ini adalah bentuk struktur dasar ya dari obat azol yang subbagian imidazol ya. Dia punya N2 nitrogen, pada cincin sikliknya di situ. Kemudian untuk yang triazol ya, sesuai dengan namanya, berarti dia punya 3 nitrogen pada cincin sikliknya. Di sini kelihatan yang itraconazol ada 3 nih ya. Kemudian juga 3, kemudian ada juga fluconazol ada 3 nih ya, sama tuh. Jadi perbedaan utamanya terletak pada jumlah nitrogen pada cincin sikliknya. Kalau imidazol itu 2, kalau triazol ya, tri berarti 3 ya. Nah, bagaimana cara analisisnya? Paling gampang atau paling mudah kalau misalnya dia bukan campuran, itu kita bisa langsung gunakan spektrofotometer ya. Di sini karena dia kelihatan punya gugus kromofor, gampangnya gugus kromofor itu adalah gugus yang ikatan rakapnya selang-seling ya. Di sini kelihatan tuh, ikatan rakapnya selang-seling di situ. Otomatis dia punya gugus kromofor sehingga dia bisa menangkap atau menyerap cahaya UV terutama di situ ya. Jadi dia bisa digunakan atau bisa dibaca langsung menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang daerah ultraviolet. Nah, kemudian kita juga bisa, kalau misal dia campuran misalnya, kita juga bisa reaksikan si azol tersebut atau obat tersebut yang baik dari imidazol maupun triazol dengan senyawa yang bisa membuat dia berwarna. Ya. Contohnya di sini adalah senyawa DDQ ya, dicyano 1,4 benzoquinone. Ya. Dia bisa membuat senyawa-senyawa azol tadi menjadi berwarna sehingga kalau misalnya dia campuran obatnya, maka dia tidak saling tumpang tindih di bagian UV-nya nanti seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya ada pilihan lain untuk membuat dia berwarna selain menggunakan tadi DDQ ya, kita juga bisa gunakan iodat di situ. Tapi penelitian yang menggunakan iodat itu baru pada obat ketoconazol. Ya. Nah, selain menggunakan spektrofotometer UV, kemudian selain menggunakan daerah tampaknya atau visible-nya, kita juga bisa gunakan spektrofluorometri
di situ ya. Atau di sini kita bisa pisahkan ya dengan menggunakan HPLC ataupun KCKT. Di sini ada beberapa contoh puncaknya ya. Yang bagian A ini adalah human plasma ya. Human plasma berarti adalah plasma darah ya. Kemudian yang B itu adalah plasma darah yang ditambahkan dengan ketokonazol ya. Lihat bedanya ketika dalam bentuk plasma darah dia tidak ada peak-nya ya di sini ya atau puncaknya, tapi ketika dia ditambahkan ketokonazol terdapat 2 peak di situ atau 2 puncak ya pada daerah di waktu retensi sekitar 7 ya dan juga sekitar 22 berarti ya. Dia keluar dari kolom ya, untuk masuk ke detektor di HPLC-nya itu pada menit ke-7 dan juga menit ke-22. Dan kita bandingkan juga di sini ya plasma darah pada sampel asli ya. Plasma darah pada sampel asli yaitu adalah nih kelihatan ya. Yang C, plasma sample obtained from a male patient with colorectal cancer ya. At 6.5 hours ya. Artinya di sini adalah plasma darah pada pasien lelaki dengan kanker usus ya setelah 6,5 jam dimasukkannya ya secara oral administration obatnya adalah ketokonazol. Jadi di sini adalah sampel asli dari plasma darah pada pasien ya, pasien kanker usus ya, kanker kolorektal setelah 6,5 jam. Artinya otomatis dia tidak sebesar yang penambahan secara langsung di sini ya, gitu. Karena sudah diproses dalam tubuh. Gitu. Otomatis juga peak-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan yang ditambahkan secara langsung. Ya. Tapi ini adalah sampel asli ya, bukan sampel yang ditambahkan dengan sampel plasma darah yang ditambahkan dengan ketokonazol. Nah kemudian si ketokonazol ini atau golongan azol ini dia juga punya sifat volatile atau mudah menguap. Artinya apa? Artinya dia bisa dianalisis menggunakan GC ya. Karena syarat dari GC salah satunya adalah sampelnya harus mudah menguap. Kalau tidak mudah menguap maka harus dibuat derivatif ya atau diturunkan menggunakan beberapa regen supaya nanti dia berubah menjadi sampel yang mudah menguap. Nah, yang kedua, selain tadi ada golongan azol, ada juga golongan poly-N. Nah, kalau poly-N ini kelihatan dia bentuk sikliknya itu besar ya, atau namanya crown ya, atau mahkota lah seperti itu. Nah, contoh dari obat golongan poly-N itu yang pertama adalah amphotericin B, yang kedua adalah nystatin, yang ketiga adalah natamisin. Ya. Ketiganya sama, dia berbentuk siklik yang meruah atau berbentuk crown namanya, atau berbentuk mahkota. Nah, otomatis karena dia itu berbentuk mahkota ya atau meruah, otomatis dia dan juga punya gugus tanam yang selang-seling, maka dia bisa dibaca pada spektrofotometer atau secara metode adalah spektrofotometri UV vis ya, secara langsung di situ. Nanti akan memberikan beberapa puncak ya, baik di daerah UV maupun di daerah visible nantinya. Kemudian juga ya, dia juga bisa dibaca langsung, maksudnya dibaca dan juga dipisahkan ya pada KCKT. Di sini contohnya adalah pemisahan antara yang pertama adalah amphotericin, piroxicam dan juga nystatin. Jadi walaupun amphotericin dan juga nystatin itu adalah satu kelompok, tapi karena dia mempunyai gugus dan juga bentuk struktur yang berbeda ya, otomatis dia memiliki waktu retensi yang berbeda dan sehingga dia dapat dipisahkan secara kromatografi dan dibaca pada HPLC di situ. Di sini juga berarti menggunakan UV masih ya. Acuannya dari yang tadi tuh. Kalau misalnya kita di bagian spektrofotometer kita dapat absorbansi itu di sekitar panjang gelombang misal ya 300, maka kita juga bisa menggunakan HPLC dengan detektor UV di panjang gelombang yang sama seperti itu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu adalah kelompok alilamin. Nah, bedanya kelompok alilamin ini alil ya, alil itu berarti punya gugus alil ya, otomatis ya. Gugus N ya. Nah,
beberapa contoh obatnya adalah terbinafin, kemudian griseofulvin, dan juga flucytosine ya. Ini bentuk terbinafinnya, flucytosine seperti ini, dan juga griseofulvin seperti ini. Gitu. Nah, untuk yang kelompok terakhir ini, ya, karena dia strukturnya itu sangat sederhana ya, kelihatan di sini ya, dibandingkan dua kelompok tadi, kelompok azol maupun kelompok polyen, ya, yang polyen terutama yang berubah ya. Otomatis dengan sederhananya bentuknya, maka dia sangat mudah untuk diuapkan. Nah, di sini makanya dapat dianalisis menggunakan GC di situ, ya, atau kromatografi gas atau gas kromatografi. Di situ kelihatan gas kromatogram at berapa nih 225 derajat Celcius ya, of a qualitative mixture of griseofulvin and relate compounds. Artinya dia campuran nih, sampelnya campuran apa aja? Yang pertama adalah dichlorogriseofulvin, kemudian ini yang A ya. Yang B adalah griseofulvin, kemudian yang C itu adalah dehydrogriseofulvin ya. Dia sama-sama griseofulvin namun memiliki gugus yang berbeda-beda gitu, bukan strukturnya ya. Strukturnya sama tapi gugusnya berbeda-beda, entah itu dikurangin H-nya ya atau dikurangin OH-nya misalnya kayak dehydro misalnya tuh. Terus yang D itu adalah griseofulvin, yang E adalah tetrafenyl siklopentadiena sebagai standar internal. Artinya apa? Artinya walaupun dia sama-sama griseofulvin, tapi ketika dia bisa berbeda dan dia mudah diuapkan atau bersifat volatile ya, maka dia dapat dianalisis menggunakan kromatografi gas di situ. Oke, sampai sini pertanyaan untuk analisis anti jamur ya. Tadi ada 3 ya, azol, golongan azol, polyen, dan juga alilamin tadi ya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin nanti kita masuk ke UAS saja ya minggu depan ya. Silakan, materinya itu dari yang setelah UTS sampai hari ini berarti ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pas sudah cukup? Halo? Bapak, untuk UASnya itu online. Enggak, nanti lihat nanti. Kalau bisa offline aja. Ya. Materinya dari yang setelah UTS sampai hari ini ya. Kurang lebih ada 7 berarti ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk kuliah ini saya cukupkan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.